Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi pun. Ya pun. Hadir semuanya ya. Hadir. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, saya mohon bantuan dari ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya. Ketua kelasnya di sini siapa? Devika. Tolong dibantu ya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi di semester 5 ini selama 16 minggu ke depan kalian akan menjalani perkuliahan dengan saya pada mata kuliah pembelajaran matematika SD. Jadi nanti pada mata kuliah ini kita akan ulas bersama, kita kulik bersama bagaimana pembelajaran matematika di SD yang seharusnya, atau mungkin secara falsafah yang ideal seperti apa. Pertemuan kali ini sub CPMK atau capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menganalisis hakikat belajar dan teori pembelajaran matematika di sekolah dasar. Jadi nanti kita akan kaji bersama teori-teori belajar apa yang sesuai untuk digunakan sebagai landasan dalam membuat proses pembelajaran di sekolah dasar. Kalau kita melihat tulisan di depan itu, apa yang ada di pikiran kalian masing-masing? Angka. Ada lagi mungkin? Rumus. Kalau berdasarkan pengalaman, matematika itu sesuatu yang seperti apa? Sulit, menyebalkan. Ada lagi? Menyenangkan. Ada yang senang juga ternyata ya sama matematika. Yang lain? Biasanya ya, yang sering muncul apabila kita mendengar kata matematika itu yang pertama adalah susah atau sulit ya. Kemudian untuk beberapa orang matematika bisa melahirkan traumatis. Kadang-kadang misalkan pembelajaran matematika ya, gurunya baru muncul saja, aduh hari ini belajar matematika gitu ya. Karena apa? Karena mungkin suasana belajar yang dihadirkan itu suasana belajar yang menyeramkan. Jadi biasanya matematika itu hanya mengerjakan soal gitu ya. Metode yang dipakai oleh guru mayoritas adalah drill and practice, mengerjakan soal untuk melatih soal. Karena beberapa tahun yang lalu ya, tuntutan kurikulum kita itu hanya terbatas pada nilai kognitif saja. Ujian di akhir hanya dibataskan pada ujian kemampuan siswa, tentang pengetahuan siswa. Siswa hanya dibelajarkan pada pengetahuan-pengetahuan prosedural tentang bagaimana mengerjakan matematika itu sendiri. Tapi apa benar matematika itu menyeramkan? Sebenarnya matematika ini perlu apa enggak sih untuk kehidupan kita sehari-hari? Perlu. Apakah matematika itu penting? Penting. Untuk melihat kebenarannya, kita saksikan dulu video berikut ini. Katanya matematika itu pelajaran susah yang belajarnya cuma ngitung dan ngapalin rumus-rumus aja. Kalau dari SD sampai sekarang kita masih mikir kayak gitu, artinya selama ini kita udah salah besar. Ya, kita udah salah melihatnya. Itulah yang bikin matematika di sekolah seolah berubah jadi monster menyeramkan. Maksa kita ngitung angka-angka atau nyari X yang hilang entah kemana. Ini semua yang bikin kita tersiksa setiap kali belajar matematika. Padahal sebenarnya matematika jauh lebih dari itu. Maka sekarang waktunya kita mengenal lebih jauh sosok sang monster yang sebenarnya. Sosok yang aslinya nggak serem tapi justru indah, tapi tersembunyi di sekeliling kita. Karena dengan mengenal bidang pelajaran ini, artinya kita mengenal bahasa untuk mempelajari alam semesta dan isi, menyusuri jejak-jejak rahasia dunia yang tersebar di mana-mana. Dan itu semua hanya akan terjadi jika kita menganggapnya lebih dari hitung-hitungan dan rumus mata. Bersiaplah memecahkan misteri dunia lewat matematika. Coba tanya ayah kita, di mana dia menyimpan kotak perkakas. Ambillah, lalu pandangi satu-satu alat yang ada di dalamnya. Kita bisa lihat bentuk mereka yang memang berbeda, tentu juga punya fungsi dan kegunaan yang berbeda.
Ada yang sederhana, tapi ada juga yang sangat canggih dan mampu mengangkat benda berkali-kali lipat beratnya. Disadari atau enggak, kotak itu adalah matematika. Ya, matematika itu ibarat kotak perkakas berisi 1000 alat yang punya jutaan kegunaan. Alat-alat inilah yang para peneliti di bidang apapun pakai untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi di dunia. Dari yang paling kecil sekalipun sampai masalah raksasa super rumit. Kalau belum kebayang, coba ambil kunci yang satu ini. Ia bisa membuka baut di bagian sepedamu yang rusak, di truk, atau bahkan mengencangkan baut yang sama untuk bikin bagian-bagian rumah jadi kokoh. Kalau dalam matematika, ambil contoh angka ini. Angka atau istilahnya konstanta matematika yang terkenal banget. Inilah pi, perbandingan antara keliling sebuah lingkaran dengan diameternya. Gara-gara pi ini, kita bisa tahu berapa luas pizza atau bahkan berapa besarnya dunia sekalipun. Karena percaya atau enggak, seberapa besar lingkarannya, angkanya bakal tetap sama. Dan itu bikin kita bisa bikin dan mengukur lingkaran-lingkaran lainnya dalam hidup kita dengan pakai angka ini dalam perhitungannya. Begitulah matematika secara sederhana. Ia adalah bahasa universal yang maknanya bisa dipahami dan disepakati oleh semua orang di dunia. Bahasa canggih yang disusun oleh logika sehingga menjadikannya sebagai alat yang bisa kita gunain untuk mecahin hampir seluruh masalah yang kita punya dari dulu, sekarang, bahkan di masa depan. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang sudah pernah menonton video ini? Jadi kalau misalkan dari video ini, apa yang dapat kita ambil? Sebenarnya Siapa? Tiffany? ya, sebenarnya matematika tidak sesulit itu karena kita pun dalam kehidupan sehari-hari itu ada gitu menggunakan itu. Ya, karena dalam sehari-hari kita juga menggunakan matematika itu sendiri ya. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Berarti menurut kalian matematika itu penting apa enggak? Penting. Penting ya. Karena mau tidak mau dalam keseharian kita akan bersentuhan secara langsung dengan matematika itu sendiri. Dan ada yang menangkap nggak? Tadi di salah satu bagian video juga dijelaskan bahwa matematika itu sebagai bahasa universal. Jadi matematika yang kita pelajari di sini di Indonesia, di Jepang, di Amerika, dimanapun itu adalah tetap karena itu sudah disepakati secara universal. Jadi bahasa yang dipakai oleh dunia internasional matematika itu sendiri ya. Kita lanjutkan. Richard Feynman pun bilang mustahil untuk memahami dan menjelaskan keindahan dunia ini tanpa memahami matematika. Nah, bahkan di sini Richard Feynman juga mengatakan bahwa untuk melihat keindahan dunia ini, salah satu tools yang dibutuhkan adalah matematika itu sendiri. Oke. Begitu pentingnya matematika. Mungkin artinya kita lah yang mesti mulai mengubah cara pandang terhadap matematika. Pertama, dimulai dengan nggak nganggep lagi matematika cuma sekedar ngitung-ngitung dan hafal rumus aja. Kedua, kita mesti tahu kalau matematika itu bahasa yang punya aturan-aturan jelas, maka biar paham cara pakainya, kita mesti kuasai dulu konsep-konsep besar. Baru dengan gitu, senjata kita akan lengkap dan siap melakukan masalah sebesar apapun nanti. Karena kedepannya senjata matematika itu emang semakin banyak dibutuhin. Banyak yang nganggep kalau belajar matematika itu nggak ada gunanya. Itu mungkin aja benar kalau kita belajar bidangnya itu aja. Tapi mungkin yang penting bukan mau kerja jadi apa kalau belajar matematika, tapi pekerjaan apa yang butuh kemampuan matematika nantinya. Biar gampang, bayangin ini kayak nyiapin bekal untuk pergi ke hutan yang gelap. Kita nggak tahu mau seperti apa yang kita hadapi di depan, makanya mesti nyiapin bekal yang cukup untuk siap hadapin apapun. Dan percayalah, matematika bakal jadi bahan baku yang bakal dibutuhin untuk bikin senjata apapun nanti. Sama kayak analogi di awal, jadi ahli matematika itu jadi orang yang bikin alatnya. Alat yang bakal dipakai oleh kita, manusia, untuk menyelesaikan masalah dan mengerti tentang dunia. Sekarang, lihat keluar jendela. Bayangin gini, kalau seandainya aja matematika nggak pernah kita temukan, semua itu rubuh begitu aja. Ya, karena semua itu dibangun oleh matematika. Tanpanya, ilmu-ilmu yang ada kayak fisika, kimia, biologi, bahkan sejarah mungkin nggak akan pernah berkembang semaju sekarang. Pada akhirnya, ketakutan yang masih ada sampai awal video tadi, semoga bisa hilang. Sekarang kita tahu kalau matematika itu ada di mana-mana. Matematika lah yang bikin manusia bisa mencatat, menghitung, dan mengukur hal apapun. Karena kita tidak akan pernah memahami sesuatu apabila tidak mengukurnya.
dari video yang sudah kita tonton bersama tadi, apakah matematika masih terasa menyeramkan? Tidak. Mungkin selama ini ya, yang membuat matematika menyeramkan itu ya karena biasanya hanya terfokus pada menghitung tanpa mereka tahu apa fungsi dari matematika itu sendiri. Jadi mungkin di sini nanti kalian sebagai calon pendidik ya, calon guru ya, mulai bisa diubah kebiasaan itu. Usahakan yang disampaikan di kelas itu yang dekat dengan kehidupan siswa. Karena pekerjaan apapun pasti mau tidak mau mereka akan bersentuhan dengan matematika. Mau itu pedagang, bisa dengan proses jual beli kan otomatis menggunakan operasi penjumlahan, perkalian dan lain sebagainya. Begitu juga kalian nanti jadi guru ya. Mengolah nilai mau tidak mau kalian harus menggunakan konsep dari matematika itu sendiri. Satu lagi mungkin ya, yang tadi sudah disampaikan juga di video, matematika itu bisa disebut juga sebagai mother of all science. Ada yang tahu kenapa matematika disebut sebagai mother of all science? Karena matematika itu merupakan induknya dari sains itu. Jadi kalau misalkan nggak ada matematika, sains itu kemungkinan nggak ada. Kalau yang dijelasin tadi. Ada lagi mungkin yang punya jawaban lain? Jessica? Kenapa disebut mother of all science? Karena bergeraknya dari beberapa cabang sains seperti biologi, kimia, dan fisika itu tidak bisa bergerak tanpa adanya matematika. Mengapa demikian? Dikarenakan biologi itu ada hitungan genetika dan sebagainya harus dihitung X kodratnya. Dan untuk fisika pun itu konsep dasarnya adalah matematika. Jadi mengapa dikatakan mother of science? Mereka semua tidak akan bisa bergerak jika tidak ada dasar matematikanya yang bisa menggerakkan itu semua. Kasih aplaus buat Tiffany sama Rebecca. Ya benar ya, karena sesuai dengan video yang sudah kita tonton tadi, matematika itu posisinya itu hampir bersamaan dengan filsafat ya, kelahirannya setelah filsafat kemudian matematika. Dan matematika itu kemudian berkembang secara luar biasa untuk menghasilkan keilmuan-keilmuan lainnya seperti halnya fisika, biologi, kimia yang kita tahu juga tentu ada hitungannya di situ ya, seperti halnya biologi juga tadi dalam genetika, proporsi dan lain sebagainya. Kemudian di fisika juga gitu, menghitung gaya gravitasi dan lain sebagainya. Begitu juga ilmu lainnya. Misalkan seperti halnya sejarah pun, mau tidak mau kita juga akan bersentuhan dengan matematika itu tersendiri ya. Karena mungkin ada konsep tentang waktu di situ ya. Seperti halnya tadi fisika, ilmu fisika, kemudian biologi, kimia itu sendiri, menghitung molekul dan lain sebagainya. Kemudian ada teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Ada yang tahu mungkin fungsi matematika di perkembangan ilmu TIK? Coding. Atau jauh dari sebelum coding itu sendiri ya. Teknologi informasi dan komunikasi sendiri itu berkembang karena adanya bilangan biner. Ya, ada yang pernah tahu ya. Jadi sebenarnya coding utama dari teknologi informasi dan komunikasi itu kan hanya bilangan 0 dan bilangan 1. Itu yang menghasilkan perkembangan yang luar biasa di dunia TIK itu sendiri. Kemudian di dunia kedokteran atau farmasi, misalnya dokter ingin mengetahui kondisi suatu pasien, pasti untuk mengukur suhunya juga menggunakan konsep matematika. Farmasi juga gitu dalam menentukan dosis sebuah obat. Di dunia pertanian juga gitu. Misalkan masa suatu tanaman untuk berbuah berapa lama, efektivitasnya untuk berkembang diberi pupuk berapa dan lain sebagainya. Apalagi di dunia keuangan ya, biasanya grafik neraca ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian ilmu sejarah itu sendiri yang sudah kita singgung tadi.